termasuk dari sini. Dan tadi kalau kita dengar yang melenting-lenting tadi, muazzinnya angin ya. Wah, suaranya kemana-mana, masya Allah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, amat bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diizinkan Allah dalam pertemuan ini, dan kita tidak pernah tahu ya Pak, kapan, di mana nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak pernah tahu amal yang mana yang mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Bisa jadi timbangan kita justru bertambah berat hanya karena hadir dalam pengajian malam hari. Karena nanti ditimbang ya, ada berat, ada ringan. Ternyata kelebihannya Allah tunjukkan bahwa kelebihan itu dikarenakan hadirnya kita, menjadi amal jariah buat kita ketika kita bersama-sama bisa mendengarkan pengajian malam hari. Ibu bapak, kita tidak lupa juga salawat kepada Rasulullah Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita menjadikan Rasulullah terus role model, uswatul hasanah, dan kita juga berharap ketika Rasulullah SAW menunjukkan jarinya kayak gini, Bapak Ibu, pernah dengar ada Rasulullah tunjukkan jarinya seperti ini? Kode apa ini? Saya berani pakai jari karena belum kampanye. Kalau udah ngeri-ngeri sedap juga kita ya kan. Tapi Rasulullah katakan, kalau kalian mau nanti di akhirat bersamaku seperti ini dekatnya. Siapa yang gak ingin mimpi ketemu dengan Rasulullah? Mimpi aja tidak kepingin. Siapa yang gak merindukan nantinya bersama Rasulullah? Semua orang beriman kepingin. Tapi kata Rasulullah, dengan menunjukkan jari gua yang 8 ini, kalau nanti mau di akhirat sedekat ini bersamaku, maka peliharalah anak yatim. Saya pemilik rumah Kun Fayakun, ngurusin anak yatim. Ustaz Koko, Bang Koko juga pemilik rumah singgah sahabat ini, ngurusin anak yatim. Saya yakin bapak, ibu juga di sini menyisihkan rezekinya buat anak-anak yatim. Peduli kita sama mereka, maka Rasulullah katakan di akhirat nanti bersama itu sedekat ini, menunjukkan amat sangat dekatnya kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang Pak Dodi sampaikan, saya sering di sini sebenarnya, Ramadan juga di sini. Tapi saya baru lihat ibu. Saya nanya, ibu kan Alfitia dulu sering ya kan? Karena anak saya pun di sana, mungkin ibu juga sering lihat. Cuma mungkin tampilannya beda. Waktu itu sering ketemu sama saya, beratnya 96 kilo. Wah, sekarang beratnya udah 70-an. Jadi lebih kecil dari yang lalu. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita malam hari ini adalah bagaimana kita mempersiapkan diri bahwa tujuan hidup kita adalah akhirat. Setuju Bapak Ibu? Kalau slogan yang sering kita dengar apa? Dunia sementara, akhirat selamanya. Kayak mana? Ini vokalisnya. Oh, vokal. Gawainya aja masih nampak vokalis ya kan? Luar biasa. Kayak mana lagunya Bang? Lagunya siapa tuh Bang Koko? Dewi Sulaiman. Dewi Sulaiman. Ustaz Dewi. Oh apa? Dunia sementara, akhirat selamanya. Karena memang dunia ini apa? Walahun wala'ib, kata Allah. Tempat sandiwara dan main-main. Sementara, hanya sandiwara. Nah, hari ini kita berperan sebagai apa?
yang di bawah berperan sebagai pendengar, yang di atas berperan sebagai pembicara, pendakwah. Suatu saat Pak Edi diangkat oleh ibu sebagai pimpinan, kita sebagai bawahan. Ada orang yang sedang bersandiwara di rumah karena sedang sakit, memerankan perannya sebagai yang sedang sakit. Tapi ada juga orang yang terus beribadah, terus dia menyampaikan asma Allah, terus berzikir. Dia sedang berperan sebagai hamba Allah yang berzikir. Bapak dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernah nggak dengar istilah resolusi? Ada nggak dengar Bapak Ibu? Resolusi? Ya, resolusi biasanya yang per tahun. Resolusi adalah rencana, keinginan, upaya di tahun itu dia mau dapat, dia capai, dia dapat realisasi apa yang dia mau. Resolusi. Jadi sering awal tahun orang berresolusi di 2023 dia mau punya rumah, betul? Di 2023 dia mau apa? Tokonya berkembang. 2023 dia mau dia banyak rezekinya. 2023 tambah tanah dan lain sebagainya. Hanya materi yang dia pikirkan. The big question, pertanyaan besar Bapak Ibu hadirin sekalian, adakah yang beresolusi 2023 dia pengen ibadahnya tambah khusyuk? Ada. Dia pengen sholat malamnya begitu terasa nikmatnya ketika dia bertahajud. Dia pengen juga resolusi 2023 ini sedekahnya semakin banyak. Di 2023 dia semakin apa? Silaturahimnya dengan saudara, keluarga semakin baik. Di 2023 menjadi hamba Allah yang mau menjadi hamba Allah yang pemaaf. Kira-kira mana yang lebih banyak? Yang kejar ekonomi, finansial, hanya kehidupan dunia, atau mengejar akhirat Bapak Ibu? Jawabannya apa? Banyak dunia atau akhirat? Cenderung orang mengejar dunia. Salahkah? Tidak. Karena diingatkan Allah juga, dunia jangan ditinggal. Nanti kita bahas. Kalau resolusi dalam Islam sesungguhnya Al-Quran menjelaskan luar biasa. Resolusi dalam Islam bukan 1 tahun ini Bapak. Resolusi dalam Islam bukan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, enggak. Tapi Masya Allah, konsep Allah yang kalau orang beriman menggunakan konsep ini, maka kita akan unggul dalam segala-galanya. Karena Allah berfirman, apa yang diingatkan Allah? وَلَتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. Masya Allah. Apa yang kamu persiapkan untuk hari esok? Allah menginginkan kita bukan 1 tahun, tapi Allah menginginkan kita untuk mempersiapkan diri besok. Pak, Bu, kalau seandainya ini kita lagi kumpul ya, seandainya nanti malam atau besok kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira udah siap nggak Bapak Ibu? Halo? Pertanyaannya, kira-kira udah siap nggak kita ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Insyaallah siap. Yakinkah kita amal kita lebih banyak amal yang baik dari yang buruk? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita hanya berusaha untuk apa? Melakukan yang terbaik. Ibu bapak pernah baca buku nggak? Ada satu buku berjudul Malam Pertama di Alam Kubur. Pernah nggak baca buku itu? Kalau orang anak-anak muda, bapak, kalau kita mau berumah tangga, ibu, yang dibaca apa? Malam Pertama dengan pasangan. Tapi pernah nggak baca bagaimana kita seandainya berada malam pertama di alam kubur? Nggak ada siapa-siapa.
hening. Masya Allah diceritakan ketika ada di dalam kubur, karena salah kubur, karena kuburan orang yang dipakai, yang satu lagi tidak terima kalau kuburan yang dipakai, disuruh bongkar. Bapak Ibu, dibongkarlah kuburan itu, padahal baru aja dikubur, nggak sampai 2 jam. Karena yang satu lagi datang mayatnya mau dikubur di tempat itu, dibongkar Bapak Ibu. Nggak sampai 2 jam, mungkin belum sampai 1 jam, harus dibongkar. Mayat yang dibongkar tadi Bapak Ibu, yang kita tahu mayat yang masih muda, rambutnya hitam, badannya kekar, wajahnya putih bersih, karena biasa berkantor di AC. Apa yang terjadi ketika dikorek, mayat sudah terbakar. Padahal diinformasikan bahwa mayat ini sebenarnya ahli ibadah, tapi ada pekerjaannya yang membuat dia harus mempertanggungjawabkan karena kecenderungannya kehidupannya dengan uang riba. Na'udzubillah, belum sampai. Jadi apa yang nanti menyelamatkan kita, Bapak Ibu? Kita yakin bahwa kita sudah beribadah benar, tapi di akhirat nanti ada disampaikan dalam hadis qudsi bahwa ada orang yang datang segunung kebaikan, banyak kali pahalanya, luar biasa. Semua orang bilang pasti dia soleh, orang baik. Tapi ketika dia di akhirat, dia ternyata tidak ahli surga kata Allah, dia justru sebagai ahli neraka. Dan lebih parahnya lagi, kebaikan yang segunung tadi hilang sehingga dia menjadi muflis. Dalam Islam kita kenal muflis. Kalau dalam bahasa ekonomi, solvat, mengalami kebangkrutan. Kenapa dia bangkrut? Ia baik, dia rajin ibadah, tapi sering menzalimi kawannya. Dia sedang baik, dia berbuat ibadah segala macam di dunia luar biasa, tapi dia mengambil hak saudaranya. Dia baik, melakukan ibadah apa saja dia lakukan yang pahalanya, tapi dia tidak temenan dengan abang kandungnya, sama saudaranya musuhan, sama ibunya caci maki. Dan dia tidak termasuk ahli surga. Kenapa? Karena kebaikan yang dia punya di akhirat dipindahkan kepada orang yang dia sakit, dipindahkan ke orang yang dia zolimi, dipindahkan kepada orang yang haknya diambil, dipindahkan kepada saudara-saudaranya yang dia khianati. Na'udzubillah. Yuk Bapak, Ibu, jamaah yang dirahmati Allah, apa yang harus kita lakukan ketika Allah inginkan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad? Apa yang kamu persiapkan untuk hari esok? Tuh Pak, esok ini juga Allah bukan bermaksud cuma tomorrow. Ini hari apa Bapak Ibu? Hari apa? Selasa. Besok hari apa? Rabu. Kalau di sini Pak Koko ada pekan sekarang. Pekan Selasa Jumat. Kalau 18 pekan Senin Kamis. Pas puasa Senin Kamis pekan. Jadi udah mulai Selasa Jumat. Biar Pak Koko tahu. Jadi kalau pulangnya agak macet, mungkin ada pekan. Ibu Bapak jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud Allah wal tanzil nafsum ma qaddamat lighad? Besok ini bukan hanya tomorrow, hari Rabu, tapi bisa minggu depan, bisa tahun depan, bisa juga berarti ghadan ini adalah akhirat Bapak. Kata apa? Wal akhiratu khairun laka minal wal akhiratu khairun wa abqa. Itu dia tadi. Dunia sementara, akhirat selamat. Yuk Bapak Ibu, mungkin kita tidak tahu kapan dipanggil oleh Allah. Pasti kita nggak tahu. Nabi Muhammad aja diingatkan Allah dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Ya Muhammad,
Kalau nanti kamu ditanya tentang ruh, bilang ruh itu adalah urusan Tuhan. Tapi buat kita, seperti apa persiapannya udah siap. Bisa jadi Bapak Ibu, mohon maaf, kita punya pengalaman di belakang sebelumnya. Kita itu baru sadar, baru hijrah. Sahabat-sahabat hijrah, Masya Allah. Masih Allah berikan juga yang ada teman kita yang dulunya, Masya Allah, semua kelakuan dia lakukan. Tapi sekarang, dia pemilik rumah yatim, dia pemilik rumah tahfiz, dia biayai itu semua. Dia dirikan masjid sendiri, dia beli rumahnya, dia bagikan kepada abang-abang, dia jadikan rumah tahfiz. Mulai Januari dia mau bangun lagi menjadi kota biji. Dan kita tahu latar belakang ceritanya, namun sudah menjadi. Tapi kalau kita lihat semua kegiatannya, dia insya Allah malam selalu tahajud, subuh pada subuh selalu membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah jaga kita. Apa yang harus kita siapkan? Yang pertama Bapak Ibu, Al-Qasas 77. Saya singkat aja karena waktu kita juga gak banyak. Yang pertama Allah ingatkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah. Persiapkan, kejar, ambil, cari, gapai, rebut, itu baru bahasa lebih keren. Rebut apa? Kehidupan kita di akhirat. Karena insya Allah tujuan kita semuanya mau menuju akhirat. Yang sedihnya kita ada pernyataan, ada pernyataan, saya tidak sebutin namanya. Oh, orang yang percaya sama akhirat itu sia-sia. Kenapa? Itu kan cuma dongeng-dongeng aja. Buktinya apa? Gak ada orang yang balik, gak ada yang meninggal itu balik lagi. Akhirat cuma cerita dongeng. Aku bilang, semoga Allah memberi petunjuknya cepat ya. Jangan sampai kematiannya sesat. Kita cari akhirat. Apa artinya? Berusaha untuk apapun yang kita lakukan, semua karena Allah Subhanahu. Tapi Abi, saya mau beribadah, tapi waktu